Bagaimanakah kasus korupsi di Indonesia? Timusi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan anak Gubernur Sumatera Selatan. Berikut adalah jumlah kasus korupsi di Indonesia. Ini merupakan grafik penindakan kasus korupsi 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, jumlah tersangka 1.124, nilai kerugian 3,11 triliun, jumlah kasus 550. Dan pada tahun 2016, jumlah tersangka adalah 1.101, jumlah kasus 482, nilai kerugian 1,45 triliun. Dan pada tahun 2017, nilai kerugian sebanyak 6,5 triliun, jumlah tersangka 1.298, jumlah kasus 576. Dan pada tahun 2018, nilai kerugian adalah 5,65 triliun, jumlah tersangka 1.087, jumlah kasus 454. Dan pada tahun 2019, nilai kerugian 8,41 triliun, jumlah tersangka 580, jumlah kasus 271. Apa saja dampak korupsi bagi perekonomian Indonesia? Yang pertama, menyusutnya nilai investasi. Dengan adanya korupsi, kepercayaan investor dalam negeri ataupun luar negeri mulai terkikis. Mereka enggan menanamkan modal di Indonesia karena jika nantinya Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maka resiko untuk gagal juga sangat tinggi. Oleh karena itu, para investor tidak ingin mengambil resiko. Yang kedua, hutang negara semakin menumpuk. Menumpuknya hutang negara merupakan akibat dari kecenderungan pemerintah yang korupsi untuk menggunakan dana pinjaman luar negeri dalam membiayai proyek-proyek yang padat modal. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Beras yang murah tapi tidak layak untuk dikonsumsi, jembatan ambruk, jalan jebol, ini semua merupakan contoh dari kualitas barang dan jasa. Hal itu akibat dari pondasi yang kurang kokoh karena adanya korupsi di balik pengerjaan proyek tersebut, adanya suap dan pengorbanan bahan untuk pondasi yang digunakan untuk memenuhi ego mereka sendiri. Keempat, tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Dengan adanya korupsi, masyarakat miskin akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena terhambat dengan tingginya biaya, baik yang legal maupun yang non-legal. Selain berdampak pada kemiskinan, korupsi juga berdampak pada pengangguran. Pengangguran terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Pengangguran timbul karena adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dengan jumlah lapangan pekerjaan. Ilustrasi tindakan korupsi. Wow, banyak sekali uang ini. 1 miliar rupiah bukanlah uang yang sedikit. Jika saya mengambil 100 juta, palingan tidak akan ketahuan. Halo Bapak. Halo Faiza, ini dana bansos telah cair sebesar 1 miliar untuk dibagikan ke masyarakat. Namun jujur saja ya, saya tuh tergiur dengan uang tersebut. Bagaimana kalau kamu membantu saya dalam mengambil sebagian uang tersebut ya? Mohon maaf Bapak, bukankah itu termasuk tindakan korupsi ya Pak? Sudah, tenang saja. Nanti kamu juga dapat beberapa bagian kok. Tenang, semua nanti bisa diatur. Baiklah Bapak, saya akan melakukan apa yang Bapak perintahkan. Nah, itu bagus. Kamu akan saya kasih beberapa persen dari yang saya dapatkan. Jadi tolong kerjakan sesuai perintah saya dan jangan sampai ini bocor ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ilustrasi yang telah dipaparkan tadi merupakan salah satu contoh tindakan korupsi. Bagaimana bisa seseorang mengambil hak yang bukan milik mereka? Kita sama-sama mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang dapat menimbulkan efek dan dampak negatif bagi masyarakat luas. Bagaimana tidak? Biasanya, penyalahgunaan wewenang ini dilakukan untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri atau golongannya.
Dengan menggunakan wewenang tersebut, pelaku korupsi mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga, korupsi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini terjadi karena dengan korupsi, hal yang seharusnya dapat digunakan secara maksimal untuk menyediakan saran pengembangan dan kemajuan negara malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga fokus untuk memperkaya diri, bukan melayani masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal antara lain sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor politik. Politik mempengaruhi seseorang karena pada dasarnya politik berhubungan dengan kekuasaan, faktor hukum, faktor ekonomi, dan organisasi. Di organisasi sendiri memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, yaitu kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas, dan manajemen atau sistem. Dan bagaimanakah cara untuk memberantas tindak korupsi? Ada beberapa strategi, yaitu strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Kedua, strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan, terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. 3. Strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dan cara terakhir untuk memberantas korupsi adalah dari diri kita sendiri. Itulah penjelasan dan ilustrasi mengenai korupsi. Mudah-mudahan dengan adanya video ini Dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mampu dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.